Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nika Mawarani Putri, nomor absen 23, kelas 11 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 1. Di sini saya akan membahas tentang menyusun daftar urut kepangkatan pegawai. Jadi, di sini saya akan membahas tentang daftar urut kepangkatan. Jadi, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1979 tentang daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil. Jadi, daftar urut kepangkatan adalah suatu daftar yang memuat nama pegawai negeri sipil dari suatu satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatannya itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan salah satu poin dari menyusun daftar urut kepangkatan, yaitu pejabat pembuatan daftar urut kepangkatan. Jadi, di sini saya akan membahas tentang pejabat pembuatan daftar urut kepangkatan. Jadi, setiap pegawai negeri sipil wajib memiliki daftar urut kepangkatan kecuali CPNS. Jadi, daftar urut kepangkatan bagi setiap PNS berasal dari satuan organisasi negara. Jadi, pembuatan daftar urut kepangkatan itu hanya dapat dilakukan satu kali selama setahun atau ketika masa pengangkatan pegawai menjadi pegawai negeri sipil. Jadi, di sini saya akan membahas pejabat mana saja yang berwenang dalam pembuatan daftar urut kepangkatan. Jadi, hanya pejabat tertentu yang ditentukan oleh presiden yang berwenang dalam pembuatan daftar urut kepangkatan. Yang pertama itu ada menteri, yang kedua itu ada jaksa agung, yang ketiga itu adalah pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi, yang keempat itu adalah pimpinan lembaga pemerintahan non departemen, yang nomor 5 itu ada gubernur kepala daerah tingkat 1, yang keenam itu ada pejabat yang ditentukan oleh presiden itu sendiri. Pejabat yang dapat diberikan wewenang untuk menggantikan dalam pembuatan daftar urut kepangkatan yaitu pejabat yang memiliki kedudukan jabatan eselon 5, yaitu yang pertama itu ada penilik sekolah dasar, ada penilik pendidikan agama, dan kepala sekolah dasar, dan pejabat lain yang setingkat. Selanjutnya ada urutan daftar urut kepangkatan, yaitu dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1979. Yang pertama itu ada pangkat, kedua ada jabatan, ketiga ada masa kerja, yang keempat ada latihan jabatan, yang kelima ada pendidikan, dan yang keenam itu ada terakhir itu usia. Pertama itu ada pangkat. Pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat yang lebih tinggi maka dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Apabila ada 2 orang PNS atau lebih yang memiliki jabatan sama, maka yang lebih tua dalam jabatan tersebut dicantumkan lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Yang kedua ada jabatan. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang pangkatnya sama dan diangkatnya pangkatnya itu dalam waktu yang bersamaan, maka diantara mereka salah satu yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, maka daftar urut kepangkatannya lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Yang ketiga ada masa kerja. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat dan jabatan yang sama, maka diantara mereka salah satu yang memiliki masa kerja yang lebih lama, maka dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Yang keempat ada latihan jabatan. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat sama, jabatan sama, dan masa kerja yang sama, maka diantara mereka yang pernah mengikuti latihan jabatan, maka itu yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Yang kelima ada pendidikan. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang memiliki pangkat yang sama, jabatan yang sama, serta lulus dari latihan jabatan, maka diantara mereka yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi, maka dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Yang terakhir itu ada usia. Apabila ada 2 orang atau lebih pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan yang sama, pangkat yang sama, masa kerja yang sama, lulus dari latihan jabatan, serta yang lulus dari pendidikan yang lebih tinggi, maka di antara mereka yang memiliki usia yang lebih tua, maka itu yang dicantumkan dalam nomor urut yang lebih tinggi dalam daftar urut kepangkatan. Yang terakhir ada penghapusan sementara dan penggantian daftar urut kepangkatan. Adapun beberapa hal yang menjadikan daftar urut kepangkatan pegawai terhapus. Yang pertama itu pegawai negeri sipil yang diberhentikan menjadi pegawai negeri sipil. Yang kedua ada pegawai negeri sipil yang meninggal dunia. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata atau kalimat, saya ucapkan terima kasih.